Perkenalkan, nama saya Stephen Angelius Marsual Simarmata dengan NIM 10205247074 dari kelas TI 0703 S1 Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri. Saya akan mempresentasikan mengenai materi pada week 5, tugas week 5, yaitu mengenai pendekatan untuk memperoleh solusi basis layak menggunakan variabel semu dengan pendekatan metode Big M. Nah, pada kasus kali ini ialah kasus yang berjudul Design of Radiation Therapy Problem, yang artinya perancangan terapi radiasi. Nah, ini jelaskan Maria has just been diagnosed as having a cancer at a fairly advanced stage. Typically, she has a large malignant tumor in the bladder area, a gallbladder lesion. Mary is to receive the most advanced medical care available to give her every possible chance to survival. This care will include extensive radiation therapy. Nah, tujuannya atau the goal-nya ialah untuk memilih kombinasi, to select the combination of beams to be used and the intensity of each one to generate the best possible dose distribution. Nah, di sini restriction on total average dosage-nya rata-ratanya itu dalam 1 kilorad, yaitu fungsi tujuannya berarti meminimalkan karena dia meminimize. Kemudian kita masuk ke model linear programming-nya. Nah, ini X1 itu sebagai the dose at the entry point for beam 1 in kiloradians. X2 itu sebagai the dose at the entry point for beam 2 in kiloradians. Nah, fungsi tujuannya meminimalkan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 lebih kecil sama dengan 7. Pembatas kedua 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih besar sama dengan 6. Dengan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Di sini terdapat 3 pembatas dengan 3 jenis tanda yang berbeda. Nah, ketika suatu pembatas terdapat tanda sama dengan dan lebih besar sama dengan, maka kita menggunakan pendekatan untuk memperoleh solusi basis layak itu menggunakan variabel semu dengan pendekatan Big M ya. Kalau dia lebih kecil sama dengan, maka slack pada iterasi satunya itu dia bernilai plus. Kalau dia sama dengan, itu dia tidak ada, gitu ya, tidak ada. Kemudian kalau dia lebih besar sama dengan, maka dia meminimaskan atau tandanya jadi negatif. Oke. Nah, kita ubah dari bentuk linear programming tadi, kita ubah ke bentuk standar. Dengan minimize-nya itu ialah fungsi Z-nya sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7. 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 itu sama dengan 6. Dengan X1, X2, X3, X4 lebih besar sama dengan 0. Nah, kenapa dia diubah ke dalam bentuk persamaan? Nah, kalau kita ingin menentukan solusi basis layaknya, kita harus mengubah suatu ketidaksamaan menjadi suatu persamaan. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan ialah tanda. Pada slide sebelumnya, itu dia menggunakan pada pembatas 1. Pada pembatas ini, 1, itu dia menggunakan tanda lebih kecil. Maka tanda slack variabelnya itu dia menjadi plus. Pembatas 2 itu dia menggunakan langsung persamaan, maka dia tidak ada melakukan penambahan. Nah, pembatas ketiga itu dia menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Kan di tanda untuk slack pada pembatas 3 itu ialah bernilai negatif. Nah, dia lebih besar sama dengan. Nah, dengan X1, X2, X3, X4 itu lebih besar sama dengan 0. Di sini variabelnya menjadi 4, yang sebelumnya dia 2 menjadi 4 karena terdapat penambahan slack variabel ya pada iterasi 1.
Kemudian langkah selanjutnya ialah kita mengubah menjadi bentuk kanonik. Nah, di slide sebelumnya, pada slide ini, di pada pembatas 2 dan pembatas 3, itu dia tidak memiliki variabel basis, ya, tidak ada variabel basis. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan variabel semu dengan pendekatan metode Big M, ya, untuk menentukan variabel basisnya, untuk mendapatkan variabel basis. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya terdapat X5, penambahan X5 dan X6. Di sini ada X5 dan X6, ya, sebagai variabel basis dan variabel semuanya. Nah, ini dinamakan dengan metode Big M, ya. Kemudian dia masuk ke dalam fungsi tujuannya sebagai 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6. Di sini pada bentuk kanonik ini, maka yang sebagai variabel basis itu ialah si x3, x5, dan x6. Mengapa x4-nya tidak ikut? Karena dia tandanya minus. Karena dia memiliki tanda minus. Nah, syarat suatu variabel dinyatakan sebagai variabel basis atau variabel semuanya itu ialah dia harus koefisien 1 dan positif. Langkah selanjutnya ialah kita mengubah data tersebut ke dalam, memasukkan data tersebut ke dalam tabel iterasi. Nah, tabel iterasi. Nah, di bagian sini itu diisikan dengan koefisien dengan variabel pada fungsi tujuan. Dan baris yang paling atasnya ialah diisikan dengan koefisien variabel pada fungsi tujuan sebelumnya. Jadi dia diisikan koefisiennya itu jadi m, ya. Bagian sini, bagian basic itu diisikan dengan variabel basis. X3, X5, X6-nya kan sebagai variabel basis, ya. Dan CW-nya dan kolom CB itu diisikan dengan koefisien variabel basis pada fungsi tujuan sebelumnya. Kemudian untuk mendapatkan 0,4 kurang 1,1 M, 0,5 kurang 0,9 M, 0 M0, yaitu dengan menggunakan rumus ialah 0,4 dikurang dengan CB kurang dengan CB dikali dengan si koefisien pada X1. Koefisien X1. Jadi kan 0,4 dikurang 0 kali 0,3 ditambah 0,5 M ditambah 0,6 M. Jadi 0,4 dikurang 1,1 M. Begitu juga seterusnya dilakukan sampai ke kanan. Nah, kemudian yang kedua, itu ialah menentukan Z atau fungsi tujuan pada iterasi 1. Nah, cara menentukan Z sama dengan 12 ialah dengan kolom CB dikalikan dengan konstanta. Nah, jadi dua ini itu dikalikan. Maka akan menghasilkan 12 M. Oke, kemudian yang kedua, tahap kedua, kita menentukan enter variable dan leaving variable. Enter variable merupakan variabel masuk yang didapat berdasarkan nilai terkecil dari baris row ini. Nilai terkecil dari baris row ini. Nah, di sini nilai terkecilnya kan tentu ada pada X1. Ini nilai terkecilnya. Kalau kita misalkan M itu sama dengan 1, maka yang menjadi nilai terkecil itu ialah pada X1, ya. Jadi di sini X1 itu sebagai enter variabel, ya. Kemudian leading variable itu didapat berdasarkan perbandingan antara si konstanta, dengan
si enter variable itu dibagi ya. Nah, maka untuk yang living variable ya hasil pembagian itu kita ambil nilai terkecilnya. Nah, rupanya nilai terkecilnya itu berada pada x6. Living variable-nya itu ialah x6 ya. Nah, kemudian kita dapat kuncinya itu ada pada si kolom x1 dan x6. Berarti ya ada di sini kuncinya, baris kunci. Kita ubah, ingat kita harus menentukan satu utama dulu, yaitu dengan membagi baris ketiga dengan 0,6. Kita bagi dia jadi 0,6 agar menghasilkan sama dengan 1. (0,6) dibagi 0,6 sama dengan 1. Kemudian kita OBE-kan. Setelah itu OBE. Oke. Itu di OBE. OB dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu tetap. Nah, nanti X1 itu sebagai variabel masuk, nanti dia akan masuk ke X6 dan X6-nya akan ke luar. Nah, nilai M-nya ini akan berganti menjadi 0,4 yang akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi 0,4. Nah, langkah selanjutnya, kenapa kita masih harus melakukan iterasi? Mengapa? Gara-gara baris C-nya, nilai dari baris C-nya itu masih ada yang negatif, jadi dia belum optimal. Maka untuk mengoptimalkannya, kita menentukan enter variabel dan living variabelnya lagi. Nah, enter variabelnya itu ada pada X4. Nah, ini yang paling kecil. Dan living variabelnya itu ada pada X5, variabel keluarnya. Jadi nanti X4-nya itu, ini nanti dia akan jadi 0. Oke. Kemudian kita UB-kan lagi, dan baris kuncinya ada pada baris X5 kolom X4. Kemudian yang terakhir, nah Z-nya ini kan didapat dari kolom CB dikali dengan konstanta 0 kali 4 itu 0, M dikali dengan 1 itu 1M ditambah 0,4 kali 10 ya 4, berarti Z sama dengan 4 plus M ya kan. Nah, iterasi ketiga, nah di sini sudah didapatkan bahwa nilai X1 itu sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan nilai Z-nya ialah sama dengan 4,8 dari hasil perkalian kolom CB dengan konstanta itu dikali. Dan perlu diperhatikan baris C-nya semuanya ialah positif. Jadi sesuai dengan syarat-syarat dari variabel semu dan tujuan meminimalkan, yaitu tujuan dari meminimalkan ialah semua nilai koefisien fungsi tujuan untuk variabel non basis adalah tak negatif. Berarti dia harus positif pada baris rawnya. Oke. Kesimpulan akhir ialah the dose at the entry point for BM1 is 12 kiloradians and the dose at the entry point for BM2 is 0 kiloradians. So the entry dose absorbed by the healthy anatomy is 4.8 kiloradians. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Stephen Angelius Maxwell Simarmata dengan NIM 10205242074 mengakhiri presentasi saat ini. Terima kasih.